Kalian sadar nggak, nama saya itu kalau misalkan dicek di Instagram, namanya adalah Dewa Selling. Yaitu adalah julukan yang diberikan oleh para follower saya karena seringnya saya jualan. Jadi praktisi jualan, hobinya adalah jualan. Tapi yang menarik adalah walaupun saya dijuluki oleh kawan-kawan dengan nama Dewa Selling, tapi pada dasarnya aktivitas yang saya lakukan setiap hari itu bukan cuma sekedar selling, tapi building business. Nah, ini muncul sebuah pertanyaan, emang sama nggak sih Kang antara pengusaha dan juga pedagang? Dan bagaimana seandainya jika seandainya sekarang Anda itu sebagai posisinya pedagang, masih jualan, pengen jadi pengusaha? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu diperhatikan? Tonton videonya sampai beres. Oke kawan-kawan, jadi kalau bicara masalah dagang, emang semua orang yang wirausaha pada dasarnya biasa melewati fase dagang terlebih dahulu, ataupun jualan gitu. Dan itu pula yang saya rekomendasikan kepada kalian yang sekarang kondisinya masih pemula alias baru. Hindari sektor produksi. Apa itu sektor produksi? Sektor di mana Anda bikin sebuah produk, mengeluarkan duit yang besar, modalnya, dan akhirnya jadi produk. Sementara Anda tidak bisa menjualnya. Hindari sektor kayak begini untuk baru mulai terjun dunia wirausaha. Lantas apa yang saya sarankan? Yang saya sarankan justru adalah menjadi seorang pedagang. Entah itu menjadi seorang reseller, dropshipper, makelar, affiliate, atau apapun itu. Intinya dagang dulu deh gitu ya. Putusin dulu urat malunya ketika Anda menawarkan sebuah produk kepada orang-orang di sekitar Anda. Baik itu kawan Anda, saudara Anda, kerabat Anda, maupun orang-orang yang tidak Anda kenal. Ya. Nah tinggal pada saat kondisi Anda nanti sudah menjadi pengusaha ataupun menjadi pedagang, baru mau mulai jadi pengusaha, nah ini yang perlu kita ubah settingannya. Kenapa saya bilang demikian, saya katakan demikian, karena memang cara mainnya beda. Ada sebuah perbedaan, ada banyak perbedaan ketika Anda menjalankannya itu topinya sebagai seorang pedagang alias penjual, dan ketika topinya menjadi seorang pengusaha ataupun pebisnis. Beberapa di antaranya, misalkan contoh, kalau misalkan Anda dagang, biasanya Anda tuh hanya memikirkan untuk hari ini saja. Sementara pengusaha, Anda harus memikirkan gimana caranya ini perusahaan bisa bertumbuh signifikan, bisa bertumbuh terus-terusan, tanpa harus misalkan ketergantungan sama Anda gitu. Itu hanya salah satu contohnya saja. Nah maka ini adalah sebuah mindset yang perlu ditanamkan dan diinstal. Nah supaya lebih gampangnya lagi, saya bikin poin-poin deh ya. Oke, pertama, perbedaan antara pedagang dan pengusaha adalah, yang pertama adalah seorang pedagang, mereka biasanya hanya fokus pada yang namanya omset. Pokoknya everyday mikirin gimana caranya omsetnya naik. Gimana caranya salesnya terjual, bisnisnya terjual banyak, ya. Sementara pengusaha ataupun pebisnis yang akan dia fokuskan bukan cuma sekedar omset, tapi juga aset. Ya, apa itu aset? Aset adalah tentang list Anda, tentang database Anda, tentang brand Anda, tentang personal brand Anda, tentang intangible aset Anda yang memang berada dalam perusahaan, tentang infrastruktur Anda dan lain-lain. Artinya, pada saat Anda men-set diri Anda menjadi seorang pengusaha ataupun pebisnis, Anda tidak melulu tentang omset doang. Ya. Kalau misalkan Anda mikirin tentang omset doang, coba Anda bayangkan, ada 3 perusahaan katakanlah yang A omsetnya 1 miliar, ya, yang B omsetnya 500 juta, yang C omsetnya 250 juta. Di titik ini doang, Anda mungkin mengira bahwa omset A ini perusahaan A yang paling bagus. Ya jelas karena omsetnya 1 miliar. Tapi seandainya misalkan disajikan fakta yang berikutnya, yang fakta profit misalkan, ternyata yang satu si A itu profitnya adalah 100 juta. Ya, sementara si B profitnya 50 juta. Sementara si C profitnya 25 juta. Seketika Anda langsung berubah pikiran bahwa bisnis yang bagus adalah yang B karena profitnya paling besar yaitu 50 juta. Sementara tadi di awalnya adalah Anda milih yang A karena omsetnya paling besar yaitu 1 miliar. Tapi saya sajikan lagi fakta berikutnya, gitu kan. Ternyata cash on hand-nya ataupun jadi income buat pribadi Anda, yang A itu cuma 10 juta, ya, yang B itu cuma 10 juta juga, yang C 25 juta. Semua profit jadi income Anda. Di titik inilah Anda langsung berubah pemikiran bahwa tentu bisnis yang bagus adalah bisnis yang C. Walaupun omsetnya cuma di angka 250 juta, tapi profitnya bisa nyampe di angka 25 juta beserta income-nya. Nah, makanya sekali lagi ada bahasa pemahaman yang berbeda. Kalau pedagang cuma fokus ke omset tok gitu loh. Kalau pebisnis fokusnya nggak cuma sekedar ke omset tapi juga ke aset. Termasuk di dalamnya adalah tentang profit, tentang cash dan segala macam. Itu yang pertama. Jadi pastikan ketika Anda pengen berubah gitu ya, beralih naik level dari awalnya pedagang menjadi seorang pengusaha, Anda harus mengubah cara berpikir.
Di mana Anda yang awalnya cuma mikirin omset, mikirin cabang banyak, berubah juga mikirin gimana caranya asetnya berkembang, bertumbuh signifikan, termasuk valuasi dari brand itu sendiri. Itu nomor satu. Apalagi yang berbeda ketika Anda menjadi seorang pedagang dan juga pengusaha, pedagang fokusnya hanya untuk hidup hari ini saja, alias jangka pendek. Sementara pebisnis ataupun pengusaha, dia hidup untuk jangka panjang. Gampangnya gini, kalau misalkan Anda sekarang kondisinya 3 bulan gak masuk perusahaan, 3 bulan gak masuk kantor, ya, atau jangan 3 bulan, 1 bulan gak masuk kantor, apa yang akan terjadi dengan perusahaan Anda? Apakah jalan atau tidak? Pedagang biasanya jangan 1 bulan, 1 minggu gak masuk kantor, 1 minggu gak mengoperasikan perusahaannya, biasanya langsung drop omsetnya. Ya, karena ketergantungan sama si pedagangnya, sama Andanya. Sementara pebisnis, mau gak mau, suka tidak suka gitu ya, ini harus jalan tanpa ada kehadiran Anda juga. Nah maka untuk bisa hidup jangka panjang, gak cuma sekedar jangka pendek, seorang pedagang yang naik level menjadi seorang pengusaha, mereka mau tidak mau dan suka tidak suka harus membangun yang namanya sistem. Mau gak mau dia harus membangun yang namanya super team. 2S ini menjadi sangat penting, sistem dan super team, untuk memastikan sebuah usaha ataupun perusahaan bisa berjalan berkelanjutan, panjang, sustain, long lasting, gak cuma sekedar hari ini saja. Bisa kebayang ya? Bayangkan dua perbedaan ini sungguh membedakan antara pedagang dan juga pengusaha. Cara mainnya jelas berbeda. Nomor 3, apalagi perbedaan yang mendasari perbedaan antara pedagang dan juga pengusaha. Pedagang kawan-kawan biasanya dia menjadi Superman. Pokoknya apapun yang dilakukan sendirian. Belanja barang sendirian, beli produk sendirian, jaga toko sendirian, ngitung duit sendirian, nyari pelanggan sendirian gitu ya. Sementara pengusaha, dia mengandalkan yang namanya super team. Mengandalkan super team bagaimana membangun yang namanya CS, admin, orang keuangan, marketer, reseller, dan lain-lain. Ini jelas berbeda. Jadi pada saat Anda sekarang mentalnya masih pedagang, kemungkinan besar Anda masih melakukan semuanya sendirian. Prinsipnya begini, kalau bisa dikerjain semuanya sendirian, ngapain didelegasikan ke orang lain? Sementara seorang pengusaha itu berpikirnya adalah sebaliknya. Kalau bisa dikerjakan sama orang lain, ngapain harus dikerjakan semuanya sendirian? Bisa dipahami kawan-kawan ya? Jadi sekali lagi, seorang pedagang akan sangat fokus sama yang namanya Superman, alias menjadi dirinya sendiri, mengerjakan semuanya sendirian. Sementara menjadi seorang pengusaha, dia akan membentuk yang namanya super team. Yang dengan tim itulah nanti si tim tersebut mengurus yang namanya pelanggan ataupun customer, yang nanti dengan hal itu perusahaannya bisa tumbuh signifikan. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, yang terakhir, yang perlu saya ceritakan kepada kawan-kawan semua, jika seandainya Anda pengen naik level dari awalnya pedagang menjadi seorang pengusaha adalah seorang pedagang, gitu ya, pasti mereka pada saat tidak tahu apa-apa akan fokus mencari how to-nya dulu. Dia mencari tahu gimana caranya ngiklan, dia mencari tahu gimana caranya datangin traffic, dia mencari tahu gimana caranya bisa bernegosiasi dengan benar ke vendor gitu ya. Semuanya tentang sendirian. Mirip dengan poin nomor tadi sebelumnya, ini tentang keilmuannya. Sementara si pengusaha ataupun pebisnis pas saat tidak tahu keilmuan, dia akan langsung berpikir who, bukan how. Siapa yang jago di bidang itu, siapa yang bisa diajak kolaborasi ataupun kerjasama. Sekali lagi, ini adalah cara main yang berbeda. Maka sekali lagi, tiap kali Anda sekarang pengen naik level menjadi seorang pengusaha, mental Anda perlu di switch. Ya. Bayangkan yang dulu serba sendirian, sekarang perlu didelegasikan. Yang dulunya tuh Anda sekarang menyimpan uang sendiri, nabung gitu ya, sekarang harus dibagikan ke karyawan Anda, ke tim Anda, untuk mereka ngurusin bisnis kita. Ini kan jelas cara berbeda. Yang dulunya tuh benar-benar murni Anda menukarkan waktu Anda dengan uang, sekarang tidak. Anda justru mengeluarkan uang untuk bisa bayar orang. Nah ini teman-teman, perbedaan mendasar antara pedagang dan juga pengusaha. Oleh karenanya, kalau sekarang Anda pengen misalkan naik level jadi seorang pengusaha ataupun berbisnis, monggo mulai berawal dari 4 poin ini. Ya, jangan sampai nanti Anda berkepanjangan jadi seorang pedagang. Apa itu salah, Kang? Nggak salah juga. Nah, cuman pada dasarnya ingat kawan-kawan, waktu Anda terbatas, sehari 24 jam. Ingat juga usia Anda terbatas ya. Ada masa aktif hidupnya gitu. Maka bikinlah perusahaan yang satu profitable, ya. Kedua yang scalable, dan yang ketiga adalah yang sustainable, ya. Dan itu bisa dilakukan hanya ketika jadi seorang pengusaha ataupun pebisnis, ya. Dalam waktu dekat ini saya ada kelas tentang super team building, cuman bukan tentang saya ngisi, tapi oleh tim saya. Kalau Anda tertarik nanti silakan Anda cari tahu aja ke
linknya yang saya share mungkin nanti di kolom chat ya ataupun di halaman ini ya, Super Team Building. Oke, itu aja mungkin kawan-kawan untuk video kali ini. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian semua untuk bisa naik level dari pedagang menjadi seorang pengusaha. Dan seperti biasa, kalau Anda suka silahkan like, subscribe, dan juga komen. Kalau Anda request materi khusus, silahkan feel free komen aja di kolom chat. Silahkan nanti kita bahas mungkin ya. Oke, itu aja mungkin. Sampai jumpa di video berikutnya.